dengarkan Donya Station dalam ruang sejarah. Memasuki arena masa lalu dalam Perang Aceh versus Belanda. Malam di pedalaman Aceh tak pernah benar-benar sunyi. Di antara rimbun pepohonan dan aliran sungai kecil di sekitar Aneuk Galong, disir angin seolah membawa satu khabar yang sama. Perang belum usai. Benteng Aneuk Galong berdiri tegak, bukan sekadar susunan tanah dan kayu, melainkan lambang perlawanan. Di sanalah pasukan Aceh bertahan dengan keyakinan yang jauh lebih kokoh daripada dinding benteng itu sendiri. Di antara mereka berdiri seorang pemuda yang mulai dikenal Tuanku Mat Amin di Tiro. Ia bukan sekadar anak dari ulama besar, Tuanku Cik di Tiro Muhammad Saman. Ia adalah pewaris semangat perang Sabil. Baginya, benteng itu bukan tempat berlindung, melainkan garis terakhir kehormatan. Kisah pertempuran ini ditulis oleh H. Zengraf dalam buku The Aceh, seorang mantan serdadu KNEL yang kemudian dikenal sebagai jurnalis tajam dalam mendokumentasikan realitas perang di Aceh. Pada tanggal 8 Juni 1896, tengah malam, dari arah Lambaro, pasukan Belanda bergerak dalam diam. 2 batalion diperkuat pasukan Marsose, pasukan elit yang telah lama menjadi momok di Aceh. Di bawah komando Johannes Benedictus van Hoyts bersama kepala stafnya yang ambisius dan keras, Godfried Coenraad Ernst van Dalen, mereka menyusup dalam terang bulan. Namun sebelum bergerak lebih jauh, rombongan itu sempat berhenti di Lambaro, di tempat Overste Bischoff. Dalam sunyi malam yang tegang, mereka meminum secangkir minuman hangat. Sebuah jeda singkat, tenang di permukaan, namun syarat ketegangan di dalam dada serdadu Belanda. Pukul 2.30, barisan kembali disusun. Langkah-langkah dilanjutkan menuju Aneuk Galong, di bawah cahaya bulan yang terang. Malam itu nyaris seperti siang yang redup. Cukup terang untuk melihat jalan, cukup sunyi untuk menyembunyikan maut yang sedang mendekat. Jalan menuju Aneuk Galong telah dirusak. Jembatan diputus. Jalur ditutup. Namun mereka tetap datang. Menjelang pukul 4.30 pagi, bayang benteng mulai terlihat. Di dalamnya, sekitar 200 pejuang Aceh telah bersiap. Dipimpin oleh Tunku Mat Amin bersama saudaranya, Tuanku di Bukit, mereka berdiri untuk mempertahankan tanah, kehormatan dan keyakinan. Benteng itu telah terkepung. Menjelang subuh, tembakan pertama memecah udara. Pertempuran berubah menjadi perkelahian jarak dekat. Kelewang beradu, tubuh berhadapan, nyawa ditentukan dalam hitungan detik. Benteng Aneuk Galong menjelma menjadi arena 1 lawan 1 yang brutal dan tanpa jeda. Pertempuran itu sangat kejam. Godfried Coenraad Ernst van Dalen mencatatnya dalam suratnya tertanggal 5 Juli 1896 yang ditujukan isterinya yang berdiam di Pulau Jawa. Detik-detik yang mengesankan sekali pertempuran itu. Keadaan gelap gelita dan yang terdengar hanyalah letusan senapan serta jeritan dan teriakan sahaja. Ketika tembakan pertama pecah di udara subuh, perang tidak berlangsung lama dalam bentuk yang biasa. Senapan menjadi terlalu panjang, peluru terlalu lambat. Dalam sekejap, pertempuran berubah menjadi apa yang paling purba, 1 lawan 1. Kelewang terhunus. Tubuh saling mendekat. Mata bertemu dalam jarak yang tak bisa lagi berbohong. Inilah hand-to-hand fighting. Pertarungan tanpa perantara. Orang-orang Aceh bertarung bagaikan singa. Mereka tidak sekadar melawan, tetapi menerjang. Tidak ada yang menunggu perintah kedua. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Setiap langkah maju adalah keputusan terakhir. Di antara asap mesiu dan api yang mulai menjilat dinding benteng, Mat Amin masih berdiri. Pakaiannya telah robek. Tubuhnya berlumur debu dan darah entah miliknya atau milik lawannya. Di tangannya, kelewang masih terangkat.
Namun jumlah tak lagi seimbang. Dari berbagai arah, bayonet dan peluru datang bersamaan. Tubuhnya terhuyung sejenak, cukup untuk memberi celah. Ia tidak mundur. Dalam detik terakhir itu, ia tetap melangkah maju. Lalu tubuhnya roboh di tanah yang ia pertahankan. Akhirnya, benteng Aneuk Galong jatuh. Lebih dari 100 pejuang Aceh gugur. Di antara mereka, Teungku Mat Amin ditiro. Tubuhnya tidak dibiarkan tergeletak. Para pengikutnya menyelamatkan jasadnya, membawanya keluar dari benteng yang telah jatuh menuju Murewe dekat Indarapuri. Di sanalah ia dimakamkan, berdekatan dengan ayahnya dalam satu tanah yang sama. Benteng boleh direbut, namun kisahnya tak pernah selesai. Di tanah Aceh, nama Mat Amin bukan sekadar catatan korban perang. Ia adalah pengingat bahawa perlawanan tidak selalu diukur dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri, bahkan ketika fajar membawa kekalahan. Hasnana Putra. Ilustrasi pertempuran dipimpin Tunku Mat Amin ditiro dalam mempertahankan benteng Aneuk Galong, Aceh Besar.